Hai hai, balik lagi di Dre TV guys, kelibet ngomongnya. Oke, teman-teman, eh, hari ini akan mengundang seseorang yang luar biasa banget teman-teman. Beliau itu coach, segalanya bisa deh teman-teman. Eh, Membantu bisnis UMKM juga sekarang. Jadi teman-teman bisa banget untuk belajar banyak hal dari Coach Robby, teman-teman. Dan ya, selamat malam Bro John dari Norway ya, Bro. Selamat bergabung. Halo Coach. Oke, Coach, aku perkenalkan dikit kali ya sebelum bergabung. Jadi Coach Robby ini udah pernah aku undang juga nih teman-teman di Dre TV, dan aku undang lagi karena kita lagi dalam masa-masa di mana banyak yang lagi menjalankan bisnis baru, dan aku rasa perlu banget nih untuk tahu bisnis, belajar bisnis yang maksudnya dituntun gitu, bukan cuma sekedar belajar yang otodidak. Oke, aku langsung undang aja ya, Coach. Mari. Coach. Yes, Coach Robby, lama tidak berjumpa. Ya, halo, halo. Suara saya terdengar? Jelas, Coach Robby Jelas. jelas. Oke. Yes. Siap. Nah, teman-teman, Coach Robby udah bergabung nih sama kita. Dan Coach Robby ini demen banget yang namanya ngajar orang, demen banget ngobrol-ngobrol, teman-teman. Jadi teman-teman kalau boleh nih aku minta tolong, kalau teman-teman butuh sesuatu, pengen tahu sesuatu, komen dan tanya aja gitu. Biar live-nya juga jadi ngeflow-nya lebih enak lagi gitu. Coach Rob, Ya, gimana kabarnya Coach Rob? bless ya. Sehat dan menikmati. Lagi banyak kerjaan. Puji Lagi, ya, Tuhan. lagi seru. Yes. Nah, justru orang-orang malah banyak yang turun nih Coach Rob malah dapat banyak berkat nih, malah banyak kerjaan. Ya kalau dibilang kita nggak mengalami dampak, pasti mengalami dampak. Cuma kan bagaimana kita secepatnya bisa merespon sehingga Yes. akhirnya kita bisa menyesuaikan dengan perubahan, boleh dibilang pasar kita ya. Yes. Dan itu sih kuncinya. Siapa yang duluan beradaptasi berubah, ya dia akan akhirnya bisa menikmati kembali gitu ya. Wow. Yes. Keren, Mm-mm. keren. Nah, Coach Keren. Rob, aku melihat perkembangan Coach Robby dari kita ketemu sekitar awal-awal pandemi lah ya, pertengahan tahun Mm-mm. 2020 dan sekarang 2021. Dan aku melihat perubahan yang cukup signifikan nih Coach Rob, bahwa Coach Rob sekarang lumayan fokus untuk membantu para pebisnis UMKM nih, gitu, Mm-mm. UKM. Ya. Nah, Coach Rob boleh mungkin dijelaskan sedikit perubahannya di mana gitu supaya teman-teman mungkin lebih tahu juga nih yang sekarang Coach Robby sedang jalankan. Oh, oke. Baik. Ya, memang kalau apakah saya shifting ke dunia UMKM, sebenarnya kira-kira begini. Jadi dari 2017 sebenarnya Hmm, saya tuh sudah secara serius mulai melayani UMKM ya, khususnya itu sebagai satu upaya saya CSR lah. Jadi saya memberikan satu apa ya, kontribusi lah. Jadi jika selama ini saya banyak melayani perusahaan-perusahaan yang besar, yang korporasi, nah saya lihat kok yang teman-teman yang di UKM khususnya ya, kok kayaknya mereka kesulitan dapat ilmu, kesulitan dapat hmm, training, kesulitan dapat coaching. Nah, jadi sebenarnya dari 2017 wow, sudah seperti itu. Nah, tapi memang uh, itu salah satu strategi yang saya kembangkan sungguh-sungguh
semasa pandemi karena kan Ya, akhirnya pandemi ini pasar saya yang training kepada korporasi itu kan berhenti. ya, ya, Ya itu betul. total berhenti karena mereka kan pengiritan. Ya. Dan kalau pengiritan tuh perusahaan besar pasti nomor satu training. Itu udah dari dulu Hmm, kayak begitu. Jadi iya, iya. kita sudah sadar. Nah, lalu tiba-tiba saya ingat, loh, ya sudah kalau gitu saya sekarang sibuk nabur benih aja Wow. kepada UMKM Yes. ini dan ya, nah kebetulan menariknya adalah bentuknya online. Jadi Hmm, kalau ini sesuatu yang baru kan kita jadi belajar ya, tentang Zoom, kita jadi membuat versi online ya, dan dari sisi kalau zaman dulu kan kita harus sewa sewa hotel, jadi itu betul. peserta seharian, mereka bayar cukup mahal, bayar makan Ya, siangnya juga dan segalanya gitu kan. betul. Kalau sekarang cuma cuma hadir di Zoom dengan harga yang sangat murah, saya juga nggak perlu kemana-mana, saya bisa di rumah saja gitu. Jadi Iya. ya akhirnya enak gitu sama-sama. Dan menariknya kan yang ikut jadi banyak ya. Saya ingat zaman Hmm, dulu kita ngadain di Jakarta aja, mm-mm. itu yang datang tuh udah sampai dari Kudus pernah, Wow. dari Surabaya, dari Kerawang. Ya, peserta-peserta itu ya, dari Jakarta banyak lagi gitu ya. Saya kan ngadainnya di Serpong. Ya. Nah, kalau sekarang lebih lebih gila lagi Wow. karena yang Seru. datang Manokwari itu paling jauh. Ya, Hmm. terus macam-macam Kabupaten Alor saya sampai bingung. Hah? Wow. Gimana itu sampai saya cek dulu ini apa sih NTB atau apa? Ya itu menariknya versi online ya gitu. Ya, jadi bisa lebih menjangkau lebih banyak orang, coach ya. Ya, betul, Mm-mm. betul. Dan ternyata memang mereka UKM ya, pemilik bisnis yang di luar sana, di luar Jawa lah, mereka tuh kesulitan memang untuk Hmm. bisa mendapatkan akses kepada pertama trainer-trainer yang Ya. berkualitas. Kedua, kepada materi-materi yang sebenarnya bisa membantu yang praktikal gitu, yang membantu mereka dalam berbisnis, dalam memimpin bisnis, dalam membesarkan bisnisnya dia gitu loh. Nah, itu Hmm. yang ternyata apa saya namanya kan UKM Bootcamp ini menjawab itu gitu. Wow. Nah, Ya. ada satu hal yang aku salut banget dan belajar banget dari Coach Robi adalah tidak takut untuk belajar. Tidak takut untuk memulai sesuatu hal yang mungkin udah dimulai tapi mau lebih dikembangkan lagi nih, dipertajam, dikembangkan dan bahkan jadi benih nih buat orang-orang yang mungkin tadinya nggak punya peluang untuk belajar, yang dari Manokwari itu yang jauh banget itu jadi bisa punya kesempatan untuk belajar nih coach. Keren banget coach. Hmm. Mm-mm. Wow. Ya memang eh, istilah gini ya, kan tiap-tiap orang beda ya. Kamu juga kita punya dorongan untuk berkontribusi kan ke dunia Yes. ini, kepada permasalahan. Nah, beban yang ada di saya kan itu, beban saya cuma punya kemampuan untuk mentraining misalnya, saya cuma punya kemampuan untuk mengcoaching. Jadi ya sudah saya di situ aja. Nah, sekarang kan tinggal apakah kita totally mau mencari tanda kutip uang gitu ya, Hmm. atau sudahlah saya mau ke UKM mau di charge berapa Ya, ya. betul. Eh, Betul. ini istilah kata cuma ngumpulin receh doang gitu, Ya. istilah kata ya, tapi ya sudah kita kita nggak ngelihat itunya kan gitu. Saya tahu bahwa di belakang sana ya tetap ada lagi yang sudah disiapkan Tuhan kan gitu ya, jadi ya Betul coach. santai aja lah. Nah, jadi Yes. kita terima tapi kita juga berbagi, nah itu kan yang enak. Yes. Mhm. Karena belakangan aku lagi belajar banget nih coach bahwa Mhm. ternyata tujuan manusia itu kalau cuma sekedar sibuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saja seperti makan, bayar tagihan, itu pasti lama-lama tenaganya akan habis, coach. Tapi ketika kita Mhm. punya kontribusi seperti coach, berbagi, meskipun maksudnya aku tahu banget pasti penghasilan ketika di hire sama perusahaan untuk sekali training, berapa hari training tuh pasti jauh lebih besar. Dan tapi Mhm.
ada satu hal itu loh yang namanya berkontribusi dan membuat sebenarnya passionnya Coach Robi untuk berbagi itu pun jadi semakin berkobar lagi, semakin semangat lagi ya, Coach. Iya. Ya jadi gini, sebenarnya kan ini masalah apakah kita punya understanding. Kebetulan saya memang cukup merenungkan tuh bahwa kita ini kan semua hasil ciptaan gitu ya. Yes. Nah, yang menarik adalah hasil ciptaan apapun itu pasti dia tuh berfungsi, dan fungsinya dia bukan untuk dinikmati dirinya gitu, tapi Yes. untuk dinikmati oleh orang lain gitu. Jadi ya kursi, yang menikmati kursi itu ya bukan kursi itu sendiri, tapi Betul. orang yang duduk kan gitu. Lampu Betul. yang menikmati terangnya ya orang lain, bukan lampu. Nah, jadi Yes. kesadaran itu yang membuat ya kalau saya bisa ngajar, berarti fokus saya bukan kepada diri saya, tapi fokus saya kepada Yes. orang lain nih. Gimana Wow. caranya orang lain bisa menikmati pengajaran saya. Kalau yang nyanyi ya begitu juga, pasti semua Wow. merasa saat bisa berkontribusi tadi, bisa Yes. bermanfaat. Itu pasti ada satu perasaan yang fulfillment gitu loh. Yes, Ada Coach. kepenuhan yang tidak terbayarkan dengan uang. Betul. Nah, apakah teman-teman sudah mendapatkan itu? Waduh, kalau belum buruan dapetin gitu, karena begitu dapat beda. Setuju. It's not about the money only gitu loh. Yes. Tapi ya tadi, bagaimana kita bermanfaat seoptimalnya sesuai dengan apa yang kita sudah dikasih sama Tuhan gitu. Betul. Itu sih. Wow. Yes. Dan aku percaya banget nih Coach, bahwa dalam masa-masa mungkin yang sulit ini gitu ya, di masa-masa mungkin orang lihatnya ada suatu kemunduran, tapi mungkin di situ Tuhan pengen kita untuk reflect lagi ya Coach, apakah kamu sebenarnya udah menjalankan tujuan hidupmu gitu, atau kamu cuma sibuk dengan ya ketakutan-ketakutan yang kamu buat sendiri, takut nggak bisa makan, takut nggak bisa bayar tagihan gitu, jadinya muter-muter di situ-situ terus dan akhirnya capek sendiri Coach. Iya. Ya pada prinsipnya memang ya pesannya kan adalah gimana kalau kita udah punya Tuhan dalam agama apapun ya. Yes. Maka kita sudah sepantasnya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Yes. Gitu kan. Ya, kalau kita nggak punya Tuhan, nah itu oke gitu kan, ateis gitu ya, itu khawatir, takut oke. Tapi kalau punya Tuhan, kan harusnya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang kita diberikan, kalau saya meyakininya gini, jadi dalam momen-momen kita tidak mampu, akan ada istilahnya kayak mujizatnya gitu ya. Yes. Tapi ada momen di mana bentuknya bukan kayak blek uang jatuh gitu, tapi satu opportunity baru dibuka. Yes. Nah itu kan artinya kita juga jangan diem doang begitu ya. Kita khususnya di masa pandemi ini saya juga total nol gitu kan, penghasilannya total nol. Begitu saya mau masuk ke pasar istilahnya training-training yang webinar yang segala macam, pasar lagi dibanjiri dengan webinar yang gratis. Saya mau charge harga berapa dan pasar belum tentu tertarik gitu loh. Jadi jadi tantangan juga. Nah itu bagaimana kita bisa, oke lah saya akan berupaya, tapi tetap saja begitu ada kondisi-kondisi saya ngalamin, tiba-tiba ada aja gitu. Yes. Bahkan saya dapat sesuatu yang mungkin ya dibilang taburan saya waktu zaman dulu ya gitu ya. Intinya saya punya klien di Malaysia yang bertanya, apa kabar kamu gitu. Saya bilang, oh ya I'm surviving, saya bilang. Terus tiba-tiba dia cerita, saya tanya kan, gimana bisnis di sana? Oh bisnis di sini bagus banget, especially karena kemarin kamu bantu saya merestrukturisasi nilai-nilai budaya perusahaan, terus jadi perusahaan jadi gini. Oh oke. Terus I want to give you a love gift, dia bilang. Kasih saya rekening. And then dia just transfer saya gitu yang gitu ya, yang keren. gitu. No need. Tapi ada transfer gitu. Dan nilainya juga bukan nilai kecil, nilainya besar. Bukan cuma 1-2 juta saja, tidak.
Wow. Nilainya sampai di atas 30 juta dia transfer. Wow. Saya sampai bengong, ha? Untuk apa Wow. gitu. Tapi ya itulah, saya pikir ya tadi kita will do, kita lakukan yang terbaik ya, termasuk Yes. klien saya di Malaysia. Artinya saya berhasil memuaskan dia. Saya melakukan yang terbaik di sana. Nah, bahwa Tuhan memakai dia untuk menjaga saya selama COVID, Yes. itu Wow. dia kan. Itu Keren. jalannya Tuhan, terserah Tuhan deh gitu. Tapi ya Yes. kita menikmati dan bersyukur saja. Gitu. Wow. Itu Ya itu sih. aku terkaget-kaget juga sih, Coach. Uang sebesar itu untuk di masa pandemi ini besar, Coach. Besar banget. And, nah ya, dan jujurnya gini, yang menariknya adalah, jadi paginya Hmm. saya eh, lakukan pembayaran dari rekening, dan begitu saya cek sisa saldo itu 4 juta. Wow. Which is saya bilang gini, Tuhan, kayaknya ini 4 juta udah nggak cukup nih untuk bulan Mepet, depan mepet, gitu ya. mepet. Untuk bulan depan udah nggak Udah nggak bisa, bisa. udah Iya. jelas nggak bisa. Ini ada cicilan, ada apa Hmm. kan gitu. Segala Iya, nggak cukup, pengeluaran. udah gitu doang. Tiba-tiba siang Wow. orangnya WhatsApp. Jadi Wow. ya itulah puzzle-nya Tuhan, amazing. Yes. Yes, teman-teman. Di samping kita Ya. belajar dan berusaha, tapi ada saatnya di mana seperti Coach Robbie ya, tetap ada waktunya berserah, ada waktunya percaya gitu dengan Tuhan kita. Karena ya memang ada faktor X, kalau kalau banyak motivator bilangnya faktor yang nggak bisa dideteksi tuh, Coach. Ya, ya itulah. Jadi Yes. apapun itu namanya, tapi intinya sesuatu yang di luar dari, saya nggak bisa bilang itu gara-gara saya gitu. Ya. Wah, totally yang speechless, yang ya kalau gara-gara saya mungkin ditransfer mungkin 5 juta lah gitu. Itu Iya, udah iya, betul. gitu ya, udah Betul, hore betul. gitu kan. Ini gara-gara gue nih gitu. Iya. Tapi ditransfer sebesar itu yang Wow. yang bengong aja gitu. Yes. Gitu. Wah, keren. God bless yang di Malaysia itu, Coach Rob, dia Iya, Tuhan pakai. Wow. betul sekali. Betul sekali. Yes, yes. Terus gimana Andre? Oke, Coach Rob, kita mulai masuk nih. Karena permulaannya ini udah keren banget, teman-teman. Udah banyak banget nih kita dengar cerita, dan Coach Robbie juga share tentang nilai-nilai yang Ya. penting nih di masa pandemi ini. Gitu. Jangan, kadang-kadang kita terlalu fight banget atau terlalu genggam gitu ya. Ntar malah lepas. Oke, kita masuk, teman-teman, ke tentang business grow, what's next. Nah, Coach Rob, mungkin pertanyaan pertama ini yang aku akan tanya adalah, seperti apa sih siklus sebuah bisnis itu, Coach? Dan kenapa sih penting untuk kita tahu kita tuh bisnisnya lagi di tahap yang mana? Oke, ya. Jadi kan gini, mungkin anak-anak zaman now saya bilangnya startup lah ya. Boleh. Wah, startup. Oke. Nah, gimana sih siklus dari sebuah startup tadi, sebuah bisnis? Ya, tentu awal-awal kan kita punya ide, atau kadang ide bukan dari kita, ada yang modelnya kita beli franchise misalnya, itu kan bukan ide kita gitu ya. Iya. Tapi apapun itu adalah kita di fase yang pertama yang namanya memasuki pasar. Nah, memasuki pasar ini adalah fase yang sangat krusial. Kenapa? Karena di atas 80% itu di sini banyak yang gagal pebisnis. Bisnisnya tutup, bukan cuma apa ya, di atas 80% bisnisnya tutup. Jadi kan krusial banget. Ada sesuatu, perlu tahu kunci lah, perlu ada kunci gimana supaya kita masuk yang 20%-an itu kan gitu. Yes. Nah, biasanya jelas yang pasti adalah pasar menerima. Itu kan kalau disederhanakan kuncinya. Yeah. Tapi di belakangnya kan ada banyak gitu ya. Tapi oke lah, pasar menerima. Nah, kalau pasar menerima, maka kita masuk ke tahap yang kedua nih. Tahap yang kedua adalah tahap bertumbuh atau grow gitu kan. Iya. Nah, di tahap ini
mulai tuh karena pasar sudah terima. Kalau tadinya di yang pertama kita nggak fokus apa-apa, kita pokoknya Hmm. fokusnya kalau produk ya saya bikin jual produk ini, saya bikin mungkin terus saya jual, gimana caranya supaya pasar beli gitu kan, dan Ya. belinya banyak dan rutin dan gimana caranya misalnya begitu kan. Yang penting pasar terima dulu deh, itu fokusnya itu doang. Nah, biasanya kalau ditanya belakangnya gimana? Gimana tentang misalnya perekrutan karyawan? Hmm. Gimana tentang wah itu mah semua udah kagak ada pakai apa pokoknya udah gitu kan ya. Kalau Ya. bisa saya sendiri aja yang ngerjain semuanya gitu. Hmm. Biasanya kan pemilik bisnis gitu. Ya. Awal-awal ya one man show. Betul. Semuanya saya coach. Saya dari produksi, dari jual, dari delivery, dari nagih, semua saya gitu kan. Nah, Ya. itu tahap yang pertama, ya wajar, wajar sekali. Nah, begitu tahap bertumbuh ini, kenapa? Jadi bisnisnya tuh mulai bertumbuh, Hmm. mulai banyak customer-nya mulai bertambah. Ya. Akhirnya membuat dia juga mungkin merekrut lagi karyawan-karyawan. Jadi mulai punya tim yang agak lebih besar. Ya. Nah, disitulah yang menariknya ya. Memang kita sudah sampai situ sudah bagus, tapi di sini seringkali muncullah masalah. Bukan Hmm. berarti Anda sudah selamat gitu. Di sini Ya. krusial juga karena biasanya di sini nih yang paling bikin stres. Jadi malah masuk pasar pemilik bisnis nggak stres. Stresnya tuh pas di bertumbuh. Ya. Dia bertumbuh tuh dia stres kenapa? Waduh, ini kenapa jadi ada ini karyawan ribut, konflik, Hmm. kenapa ini customer pada komplain, kok jadi zaman Ya. dulu kayaknya enggak deh. Karyawan juga bilang, dulu kayaknya kita enak deh, kita enggak, kita kayak keluarga zaman dulu gitu. Ya iya Ya. lalu cuma berlima gitu zaman dulu. Sekarang berdua lima, berlima puluh ya jelas Ya. lah gitu kan. Nah tapi itu terus eh, pemilik bisnis juga bilang gini, kok gua ngalamin ya kan nambah nih customer, terus Hmm. revenue-nya nambah, tapi kenapa ya? Kok profitnya turun ya? Iya. Ya. Ya. Itu curhatan paling besar tuh, bocor. Jadi bisnisnya tuh bocor gitu, bisnisnya banyak banget yang uh, padahal padahal customer-nya tambah banyak gitu. Nah, terus menariknya lagi yang paling dikhawatirkan nih, customer-nya banyak komplain. Hmm. Nah, customer banyak komplain, customer banyak juga yang akhirnya jadi nggak customer lagi, dia pindah ke kompetitor dan seterusnya. Nah, Ya. ini nih kalau kembali kalau tidak tahu kuncinya di fase ini, wah, gimana kita masuk ke fase ketiga yaitu fase dewasa. Nah, Wow. kalau fase dewasa, nah ini dia. Harusnya benar-benar pada fase dewasa ini kita sudah jadi yang top of mind, kita udah jadi yang stabil, udah besar. Ya. Karena nantinya kan akan turun tuh. Ya, setiap bisnis pasti ada sampai matinya, tapi ada istilah kita meraih kurva S yang kedua. Jadi udah turun, tapi Ya. kalau kita bisa bersrategi lagi, dia akan naik lagi nih. Naik lagi. Ya. Dia naik lagi dan istilahnya siklusnya agak jadi lebih panjang hidupnya gitu kan. Yes. Nah, itu tuh, itu semua perlu strategi-strategi. Makanya penting banget pebisnis untuk tahu saya ini di fase mana. Nah, begitu tahu di fase itu, apa tantangan yang akan saya hadapi di fase itu? Lalu yang kedua adalah gimana strateginya supaya saya bisa bertahan di fase tersebut dan akhirnya bisa naik gitu. Wow. Yes. Berarti banyak nih teman-teman nanti yang akan coach sharing nih. Siap. Itu baru baru permulaan, teman-teman. Oke. Nah, Coach Rob, jadi nanti mungkin setelah kita sharing ini, Coach Rob boleh ceritain sedikit kali ya nanti UKM Bootcamp itu kurang lebih garis besarnya seperti apa biar teman-teman mungkin ada pengetahuan tentang UKM Bootcamp dan bisa nanti kontak Coach Rob nih kalau memang uh, kebutuhan mereka pas lagi butuh tentang training ini gitu. Oke, Coach Rob. Nah, tadi kan Coach Rob sempat mention soal ada yang gagal nih sekitar 80% ya tadi.
Nah, itu kenapa kebanyakan bisa gagal tuh, Coach? Masuk ke tahap grow ini. Nah, nih teman-teman dengerin, ini benar-benar satu kunci tapi sederhana cuma satu aja. Saya Hmm, mungkin ada banyak gitu, tapi kalau saya satu prioritas ini yang paling gitu. Kalau kita berhasil mendesain ini, eh, harusnya kita bisa lolos. Yaitu apa? wow. Itu yang kata-katanya gini nih. Kenapa bisnis Anda atau startup Anda itu harus didirikan, harus Hmm, ada? ya, Kenapa? Why? Jadi akhirnya larinya ke sini nih. Larinya adalah kebutuhan apa dan permasalahan apa yang dirasakan atau yang ada saat ini di pasar atau di customer yang Anda datang sebagai solusinya gitu. Yang bisnis Anda yes, tuh sebenarnya merupakan jawabannya. Nah, saya yes, jawaban atas kebutuhan dan jawaban atau solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, selama kita bisa bisa mendesain ini dan benar-benar jadi kita menyadari dulu pasar kita seperti apa lalu tadi kita sinkronkan, wah itu akan mantap gitu. wow. Secara sederhana contoh nih ya. Kadang teman-teman kan, waduh nggak ngerti nih terlalu berat. Oke, contoh saya sederhana. Saat ini saya ambil simpel deh, apartemen Hmm, baru buka, ada kebutuhan nggak di situ? ada. Pasti ada kebutuhan di Ya, bawah tuh pasti perlu ada satu toko tuh yang yes. buka apa itu? Yang Supermarket. supermarket, minimarket, Iya, minimarket itu kan. iya, Satu itu, kedua laundry. yes. Lu nggak perlu punya nama sebenarnya. Ya supermarket itu juga sebenarnya nggak perlu yang brandnya yang dua itu, yang besar itu nggak perlu. Iya, Tapi kalau di situ ada supermarket, ya itu sudah jelas yes. akan itu udah merupakan satu padahal itu cuma satu lingkup supermarket apa di apartemen itu doang. Iya, iya. Jadi skopnya bisa saja kecil tapi memang menjawab. Waktu kakak ipar saya bangkrut, lalu saya coba tolong saya kontrakan rumah di perumahan saya, lalu kita mulai bisnis kita analisa apa sih yang nggak ada makanan. Nah di situ tuh selalu kalau yang namanya sarapan itu pasti cuma nasi uduk sama bubur Hmm, ayam. Cuma itu hmm, aja, nasi nasi kuning bubur ayam itu saja. Terus akhirnya why not? Ada satu sebenarnya yang kita bisa berikan apa? Bakmi. Jadi udah hmm. kakak ipar saya akhirnya bikin bakmi bener-bener aduh di depan supermarket itu gitu kita sewa lapak kita bikin bakmi dan yes gitu akhirnya ya Wow. bayangin satu perumahan itu kita satu-satunya bakmi yang ada di situ dan Ya, ya laku gitu loh. wow. Laku kenapa karena menjawab aja sih bukannya yang kayak rumusan spesial gitu jadi nah teman-teman banyak pebisnis yang main asal buka bisnis Hmm, tapi sebenarnya ujungnya pasarnya nggak butuh. Nah kalau ya, pasar nggak butuh ya ujung-ujungnya nggak ada yang beli nggak ada yang beli ya nggak bertahan ya akhirnya tutup itu kok ya, simple. Ya, kalau mau ya. yang simpel ya, kalau mau yang ribet ya nanti bayarannya beda gitu. Tapi itu Yes, benar betul. deh, itu aja kuncinya. Coba teman-teman benar-benar renungkan, ini saya melayani pasar yang mana, kebutuhan yang mana, masalah apa. Semakin itu kuat, dan apalagi semakin itu cuma kamu yang melayani yang lain nggak ada, wah udah bertahan. Yes. Gitu. Jadi balik lagi nih teman-teman, fokus yang dibilang sama Coach Robi adalah bukan cuma sekedar buka bisnis atau sekedar jalan aja. Yang penting aku dapat cuan, aku dapat duit. Tapi sebenarnya ketika kita bisa menjawab kebutuhan, bisa jadi solusi untuk permasalahan orang lain, secara otomatis keuntungan dan membesarkan bisnis itu jadi lebih mudah ya, Coach ya. Ya sekarang gini deh, anak-anak zaman now, berapa banyak coba buka kopi, Iya, kafe-kafe kopi itu, ya, iya. dan udah gitu mereka semua 11 bukan 11 12 maksudnya yang Sama. bagus-bagus itu 12 merekanya cuma 8 cuma 7 gitu Iya. ya aduh udah gitu banyak gitu di satu Mm-mm. ruko sederetan ruko ada 4 ada 5 gitu kan Iya.
kalau saya bilang ya ini tinggal tinggal nunggu waktu aja, dan terbukti sih saya lihat banyak sekali yang akhirnya baru buka nggak lama kontrakan selesai nggak dilanjut. Kenapa ya? Ya memang tidak gitu. Ya, Nah, jadi kembali mendingan kan daripada buka itu, coba pikirin apa yang diperluin oleh sebut yes. kawasan aja deh. Kalau Anda di Mm-mm. kompleks ruko, saya orang tua saya bukakan, saya bikinkan karena pensiun saya bikinkan kantin ya, Mm. makanan rumahan yang murah tapi di kompleks ruko perkantoran. Ya, Pasarnya 90% ya orang-orang kantoran itu, ya. dan survive nggak? Survive udah hampir belasan tahun sampai sekarang. Wow. Nah, dan itu nggak pernah sepi istilahnya gitu. Kompetitor Ya, pada buka udah tutup lagi, nggak lama tutup. Jadi selalu ya ya. itu karena kita udah menjawab dan udah ada di hatinya pelanggan. Nah itu penting ya. Mungkin anak-anak muda sekarang itu cari yang mudah ya, Coach Rob. Oh, ada yang buka ini. Oh, lagi Hmm, ngetren ini, aku iya, ikut gitu. Terus ya iya, nggak direncanakan juga kali, Coach. Maksudnya nggak di planning matang-matang gitu. Nggak ngadain survei dulu, nggak lihat market seperti yang Coach Rob bilang ya. iya, iya, ya itu dia. Jadi, aduh, latah, budaya latah. Itu Iya, jangan, bukan hanya anak muda lah, Indonesia lah, Indonesia. iya, Saya ingat dulu awal-awal yang di jalan, saya ingat tuh di Jalan Raya Serpong karena saya tinggal di sana itu buka satu apa namanya pisang goreng Kalimantan itu loh, yang pisang iya, kipas. iya. Satu buka itu nggak lama itu ada 7 buka pakai nama-nama gitu, Wow. ada pisang pasir, pisang kelelep, apalah pokoknya semua pada buka gitu. Saya Iya. bilang ini aduh latah banget gitu. Tapi you know what ya, setelah jalan ujungnya cuma 2 yang bertahan Wow. ya. Jadi Iya. ya memang latah itu, jangan jangan latah dulu deh, lihat Yes. dulu. Jadi analisa diri saya punya apa, lalu kedua tadi kebutuhan pasarnya apa. Nah, baru nanti next step-nya adalah apa keunggulan bersaing saya yang membedakan saya dengan yang lain yang Hmm. tidak mudah ditiru oleh yang lain, Yes. kan itu Yes. dong. Kalau kita bisa nemuin itu ya ya sudah Wow. gitu. Iya. Jangan latah, teman-teman. Yes. Soalnya Coach Rob mungkin karena mentality, ya kalau bisa dibilang kita semua sekarang serba mudah, apa-apa instan ya Coach. Jadi mau buka bisnis pun nggak mau repot Coach. Jadi udah aku buka aja lah, sekedar ikut. Padahal ya dampaknya mungkin ke depan bisa rugi, bisa tutup gitu ya. Dan ya memang pasti lebih repot sih untuk kayak pikirkan kita punya apa, market butuhnya apa, butuh waktu dan butuh perencanaan memang. Tapi ya ke depan pasti lebih sustain jadinya ya, Coach. Ya, ya memang sebenarnya kalau dibilang lebih sulit tidak, cuman Mm-mm. eh, persiapannya lebih matang saja. Nah, Iya, kadang kan gini, itulah fungsi dari misalnya fungsi kita sebagai business coach, sebagai ya, apa gimana kita bisa membantu Anda jangan sekedar bikin bisnis, tapi korelasikan pada yes, tadi itu, lu sebenarnya punyanya apa dulu sih dari diri iya, lu gitu. Kalau lu memang suka kuliner, ya kenapa nggak di kuliner? Kalau suka iya, kopi, kenapa nggak di kopi? iya, Tapi jangan yang totally something yang bener-bener nggak ada related sama diri lu kan gitu. Itu yang pertama. yes, Kedua, kita juga bisa membantu. Terus gimana nih mendesainnya supaya dari awal tadi tuh bisa bisnis yang ya tidak bisa menjamin 100%, tapi paling tidak kayaknya nih bisa bertahan nih yang masuk yang iya, 80%, 20% tadi tuh iya, gitu loh. Sehingga ya nggak sulit sih, itu cuma butuh sedikit tambahan persiapan, tapi ujungnya kan jadi bagus gitu. betul, Hmm. iya. Ada tantangan di depan sedikit kali ya, Coach. Ada tantangannya, tapi nanti ke depannya lebih sustain. Jadi, teman-teman, aku rangkum 3 poin dari Coach Robi nih soal eh, gimana supaya bisnisnya bisa sustain untuk masuk ke tahap grow nih ya. Karena kan tadi udah diceritakan yang gagal-gagalnya nih. Yang pertama itu adalah lihat kemampuan diri kita nih. Kita cocoknya di mana? Apakah di kuliner, apa mungkin di fashion atau yang lain-lain gitu. Yang kedua,
kita lihat juga kebutuhan di marketnya, di pasarnya. Apakah bisnis ini memang dibutuhkan dan bisa bertahan nanti ke depan. Yang ketiga tadi ada nilai tambah teman-teman yang ditambahkan atau pembeda ketika kita bikin bisnisnya. Kurang lebih gitu ya, Coach? Betul. Yes, yes, yes. Keren. Nah, Coach, teman-teman yang mau komen, mau tanya boleh ya, mumpung Coach Robi bersama kita nih di sini. Oke. Jadi tantangan utama pemilik bisnis itu sebenarnya apa, Coach? Dalam tahap bertumbuh ya, sebenarnya. Kan ini salah satu tahap yang Coach Rob bilang sulit ya. Stressful. Betul, betul. Ya. Ya jadi gini, oke. Sebenarnya kembali nih, ini sederhananya nih. Kalau kita memulai bisnis, yang tadi saya bilang one man show biasanya, kita melakukan semuanya sendiri dari A sampai Z-nya kan gitu ya. Iya. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya adalah kita tahu menyeluruh tentang bisnis kita, betul dong? Betul. Jadi gini, kata-katanya adalah kita jadi expert dalam hal operasional. Yes. Jadi melakukannya, oh saya bisa membeli bahan, saya bisa. Misalnya andai restoran tadi ya, memasaknya saya bisa. Menyimpannya di gudang gimana caranya, di kulkas dan segala macam supaya itu stoknya terdata, saya bisa, misalnya gitu kan. Menyajikannya, menjualnya, lalu menagihnya dan seterusnya, semua pembayaran saya bisa. Oh, jadi dia bisa semua, tapi bisa di operasional. Wow. Nah, yang menarik adalah gini, ternyata kalau operasional saja itu tidak cukup, karena operasional itu adalah menjalankan bisnis. Iya. Nah, padahal ada satu tahap lanjutan yang kata-katanya bukan operasional, tapi kita harus mengembangkan kemampuan strategis. Strategik. Nah, strategik itu bukan, kalau tadi menjalankan bisnis, kalau ini mengembangkan bisnis. Wow. Nah, jadi tadi sebenarnya nih kalau kita ngomong jabatan gitu ya, kalau staf atau karyawan itu pasti 99%, 100% bahkan itu pasti dia ngerjain operasional aja. Iya. Dia nggak mikirin ngembangin perusahaan, bukan punya dia juga gitu kan. Pokoknya gua ngerjain sesuai job desk, tiap bulan gua dapat gaji. Paling kan itu aja, operasional saja. Nah, kalau sebenarnya begitu naik ke level ada supervisor, lalu nanti ada manajer. Nah, itu harusnya porsi operasionalnya makin berkurang dan mulai menaikkan porsi yang namanya strategis tadi. Yes. Nah, menariknya adalah begitu level top manajemen atau bahkan owner, pemilik, harusnya kebalik, harusnya 99% mikirinnya cuma strategis. Iya. Jangan lagi terlibat operasional. Yes. Nah, jadi itu yang sering kali saya temukan, aduh ya, karena saya kan melayani UKM ini udah sekian banyak, sekian lama gitu ya. Ini saya sekarang lagi jalan dua, saya lagi bantu UKM di Batu Malang sama ada satu lagi di Brebes. Ini minggu depan saya ke Brebes nih, seminggu. Saya membereskan bisnisnya lah, intinya gitu. Nah, tapi selalu masalahnya itu. Masalahnya adalah sebagai business owner, kita masih terus terjebak, banyak menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, melakukan operasional. Iya. Yang seharusnya nggak usah lagi. Harusnya tuh udah mulai ada delegasi ke karyawan dan segalanya, sehingga apa? Kita harusnya melatih, karena kembali nggak bisa langsung pintar, harus melatih gimana caranya strategis ini, gimana caranya saya mulai berpikir mengembangkan perusahaan saya. Iya. Nah, itu sebenarnya sesuatu tantangan terbesar di tahapan naik dari tadi masuk pasar ke growth tadi. Growth ya. Wow. Sebenarnya memang betul, Coach. Karena kan aku juga mengalami yang namanya bisnis yang one man show gitu kan. Sampai akhirnya pastilah harus punya karyawan untuk kalau nggak keteteran gitu ya. Tapi memang
permasalahannya benar, Coach. Memang disitulah. Karena mungkin karena job desk yang pertama itu lebih ke operasional dan kita harus shifting ke strategis, itu jadi lebih sulit ya, karena nggak biasa aja kali, Coach ya. Ya, tentu perlu perlu melatih, perlu belajar, perlu jam terbang, perlu Ya, gagal, trial error segala macam. Tapi ya harus dikembangkan. betul. Nah, yang sering terjadi nih curhatannya nih. Contoh satu, Iya, ada iya. yang sentimental. Eh, Hmm. saya tuh saya tuh paling jago kalau soal melayani Hmm. customer. Saya tuh, aduh gitu ya. Tapi ya kembali, masa setiap customer kamu yang ngelayanin gitu kan, kamu kan Yes. harusnya udah Yes. berpikir yang lain dong gitu loh. Iya. Contohnya mengembangkannya adalah gimana caranya supaya misalnya tingkat kepuasan pelanggannya naik. Nah itu kan Iya. sebuah sesuatu yang strategis. Harus Betul. dipikirin nih, gimana strateginya, gimana strategi ini didesain, lalu dilaksanakan, lalu dievaluasi, lalu dan seterusnya gitu loh. Iya. Nah itu yang harus mulai dipikirin. Belum lagi ada yang gini, oh coach, ini tipe perfeksionis. Coach gini coach, saya tuh udah rekrut karyawan, terus saya udah ajarin dia untuk melakukan. Tapi coach gini, kalau saya lakukan, saya tuh puas, istilahnya 100 gitu. Hmm. Tapi begitu dia melakukan, nilainya tuh, aduh coach, 60, 70, dan itu gregetan, saya kesel. Iya. Udah gitu dia lelet, udah gitu apa? Akhirnya apa coach? Akhirnya saya terjun, saya take over, saya kerjain kan biar Wah. 100 lagi gitu. Hmm. Nah kan akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi ya tuh karyawan juga jadi karena gini, mungkin karyawan itu bisa ke 100 bisa, Iya. cuman kan butuh waktu. Betul. Butuh butuh tadi dari 70 kita harus sabar terus training, Iya. mungkin dia nanti naik 80. Iya. Nah, itu kan prinsip delegasi. Prinsip Betul. delegasi kan gini, pertama nih, I do, you watch, ya Iya. kan? Nih lihat nih caranya begini. Tapi kan itu nggak bisa begitu aja terus langsung, nggak bisa kan? Oke, sekarang gini deh ya, I do you help. Kamu mulai saya libatin nih di beberapa poin. Hmm. Coba kamu yang ini, kamu yang motong-motong, kamu yang ini. Coba yuk belajar. Jadi I Iya. do, you help. Nah, terus baru dibalik gitu persentasenya. Nah, sekarang you do deh, I help. Iya. Bagian mana yang kamu masih belum bisa saya bantu. Tapi semuanya kamu yang kerjain ya. Nah, baru terakhir adalah ya udah you do, I watch gitu. Cuma lihat Iya. aja abis itu kan udah bye-bye, saya bisa lepas, kamu bisa jalan Iya. sendiri. Saya bisa berpikir strategis gitu. Yes. Dan masa persiapan delegasi itu yang memang takes time. Harus sabar. Cuma ya apa buahnya di depan itu loh. Ya Iya. capek sih, capek. Tapi ya mau nggak mau kan? Iya. Mungkin di situ ada kesel-kesel, ada gondok-gondok ya, Coach ya. Iya, iya. Nah, itu apa yang kedua tuh kan kalau tipenya perfeksionis kan gitu. Mm, 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 mm. Ya itu sih memang ada macem-macem lah tantangan-tantangannya. Yes. Nah, berarti sebenarnya teman-teman, kalau misalkan kita sampai sekarang ini masih terlalu sibuk di operasional dan nggak punya waktu untuk ngurus strategis, atau aku bilangnya gini, Coach, atau kita cuma punya sedikit waktu, mungkin di tengah malam aja baru punya waktu untuk strategis, berarti kalau aku simpulin, kemungkinan besar bisnis itu nggak akan berkembang. Bener nggak, Coach? Mm-mm, iya. Nah, kenapa ada bisnis kok kayak stagnan di situ aja gitu Iya, kan? iya, Begitu-begitu aja. Survive nggak survive, tapi growth nggak? Enggak. iya, Udah sekian tahun ya revenue ya sekitar segitu aja kok gitu kan, iya, omsetnya gitu kan, nggak ada sesuatu yang kayak gimana gitu. Nah sedangkan kita lihat ada bisnis-bisnis yang dia grow terus. Nah yes, memang growth untuk terus bertumbuh jadi besar itulah yang dibutuhkan kemampuan strategis ya kan. wow, Nah ada yang bisa menjalankan sendiri ya, karena memang ada pebisnis-pebisnis yang memang strategis gitu kan. iya, Tapi ada yang uh, oh saya butuh dibantu. Saya butuh dibantu. Nah, disitulah fungsi yang namanya mungkin secara umum istilah business coach. iya, Nah, business coach yang membantu nih supaya pemilik ini bisa bertransisi meningkatkan
strategisnya dia dan tadi mengembangkan bisnisnya dia gitu. Itu yang nah yang menarik lagi kan gini, kadang pebisnis tuh jebakannya nih ya. Ini yang Hmm. ketiga nih. Pebisnis itu karena bisnisnya berhasil masuk pasar dan bertahan, lalu tadi dia sudah merasa ahli A sampai Z tadi, Hmm. nah dia jadi terjebak bahwa saya nggak perlu lagi belajar. Wow. Ya. I'm the expert. Hmm. Ngapain saya butuh, for example, business coach atau apa gitu? Hmm. No, saya nggak perlu tahu apa dia gitu kan. Ya. Saya yang paling tahu. Ya. Nah, masalahnya gini, mungkin waktu kamu mengelola sebutlah bisnis yang masih kecil tadi masuk di pasar lalu punya karyawan 5 misalnya gitu ya. Iya. Ya mungkin kamu bisa gitu. Tapi saat sudah 25, saat pasarmu klienmu sudah semakin banyak, banyak permasalahan sudah makin kompleks. Nah, itu sebenarnya kamu butuh upgrade Iya. diri kamu gitu. Antara kamu pakai uh, tadi konsultan atau business coach yang ahli, atau kamu nggak usah lah, itu mahal. Kamu Mm-mm. upgrade diri kamu dong gitu loh. Kamu Yes. upgrade dulu. Jadi ya pemilik bisnis harusnya belajar. Yes. Belajar apa? Misalnya ya selama ini udah bisa merekrut oke, tapi tahu nggak ada ilmunya lo, ada teorinya lo untuk melakukan perekrutan yang efektif Iya. efisien. Iya. Bagaimana cara menginterview supaya interviewnya bukan cuma nanya ya dulu sekolah di mana, ya sudah berkeluarga, anak Iya. berapa. Alah itu ngapain ditanyain dong di kamu Iya. bisa Baca baca aja. itu di Iya. CV-nya gitu loh. Iya. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang this is crucial kalau kita tanyakan nantinya kan itu akan menentukan korelasi pada misalnya behavior nanti saat dia kerja di kita dan segala-segala. Jadi ada sesuatu ilmu yang harus dipelajari, harus ditingkatkan. Nah, itu yang saya tuh sedih sebenarnya. Karena Iya. contohnya, sebenarnya UKM Bootcamp tuh untuk itu. Wow. Nah, UKM ini Bootcamp boleh tuh untuk itu. boleh diceritain nih coach kurang lebih seperti apa biar sekalian langsung. Ya, ya, ya. Ya, jadi gini loh. Ya atas kesadaran itu, saya tuh membuat yang namanya UKM Bootcamp. UKM Bootcamp gini. Jadi isinya tuh semua pelatihan-pelatihan berbagai topik. Ya, topiknya tuh topik-topik yang memang dibutuhkan tadi di masa growth tadi tuh. eh, Pemilik bisnis harus mengupgrade dan menariknya adalah pelatihan-pelatihan di UKM Bootcamp bukan pelatihan yang teoritis Hmm. tapi malah yang praktikal yang sederhana simple karena kadang pemilik UKM aduh bahasa Inggris lagi gitu misalnya gitu kan dia Iya. nggak Iya. ngerti ini atau aduh berat banget materinya no UKM Bootcamp itu malah didesain jadi satu yang sederhana, yang mudah dipahami. Ya ini contoh apa yang tadi saya jelaskan harusnya Iya. siapapun bisa. Karena peserta UKM Bootcamp tuh ada pedagang cireng, Hmm. ada penjual handphone, Wow. ada begitu-begitu gitu. Jadi ya ya mereka dapetin gitu. Mereka dapat oh ternyata merekrut itu ada teorinya dan teorinya gampang ya dan ternyata bisa Hmm. diterapin gitu. Itu yang utama kan bisa diterapin. Nah, UKM Bootcamp tuh kayak gitu. Kita sama-sama misalnya topik-topiknya nih. Ini saya jalan kemarin dari untuk yang versi online ya, saya jalankan dari Januari Iya. tiap Sabtu jam 9 sampai jam 11 cuma 2 jam. Nah, Hmm. tapi topiknya misalnya belajar menyusun goal tahunan, Hmm. belajar bagaimana mendesain strategi-strategi, gimana caranya mengeksekusi strategi, gimana cara perekrutan, gimana cara menjual yang efektif, gimana cara negosiasi, gimana cara apalagi ya tadi merekrut karyawan, gimana cara menginterview. Jadi semua yang simpel-simpel gimana ngatur cash flow, gimana semuanya gimana Wow. presentasi. Jadi Iya. semua yang praktikal yang memang ya tergantung ini kan menu, tinggal Anda bisnisnya apa. Ini saya kemarin tuh, nih saya butuh nih bisnis saya banyak melakukan presentasi. Nah, dia Hmm. ikut bagaimana mendesain presentasi. Ada yang,
oh ini dia bisnis saya, ketemu nih one on one untuk jualan gitu. Oh ya Iya. udah. Nah, dia belajar gimana komunikasi penjualan yang efektif. Jadi ya harus Yes. belajar. Nah, itulah UKM Bootcamp disediakan dan harganya astaga murah sekali. Cuma 75.000. Tuh, Astaga, 75.000 teman-teman. tiap Sabtu. Tiap Sabtu 2 jam belajar. Tapi ya tadi manfaatnya untuk Anda. Kenapa? Karena itu materi-materi itu materi yang untuk korporasi. Hmm, Materi-materi yang berbobot gitu loh. Jadi, yes. aduh sayang banget kalau nggak itu. Dan terbukti teman-teman yang ikut itu nggak ada satupun yang bilang ada ini nggak ada gunanya. Malah Hmm, mereka mereka yang kita jadi bikin komunitas di iya. WhatsApp gitu ya. Dan mereka juga yang bertanya, mereka kirim, coach saya coba bikin nih coach kayak gini, bener gak gitu? Oh iya, oke nih gini-gini nih. Mana terus oh, minggu depan apa coach? Oke saya join. Jadi join gitu. Jadi akhirnya jadi menarik gitu. Dan Wow. mereka merasakan. Dan itu yang tadi saya bilang, bagi saya kepuasan diri saya tersendiri gitu bahwa Iya. oh oke, memang saya berhasil berkontribusi kepada teman-teman UKM yang boro-boro mikirin mau training gitu. Iya. Dia mau ngadain training setahun sekali, budgetnya juga mau berapa, Hmm, mau datangin trainer dari Jakarta gitu, mahalnya bukan iya, main, betul. ikut ini aja gitu. Yes. Jadi UKM Bootcamp itu sistemnya adalah apakah seperti bayar sekali 75.000 untuk ikut yang tiap Sabtu itu atau seperti apa, Coach? Per sesi per topik Oh, tujuh per puluh lima sesi ribu. 75. Ya, masih Ya, murah. Teman-teman ya murah lah. kalau tahu Coach Robi di perusahaan-perusahaan gede ya, teman-teman. Aduh, 75.000 tuh kalau kata Coach Rob duit receh. Iya, 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 bukan Yes. maksudnya sombong atau apa gitu ya, Ah, tapi ya ya, ya tahulah gitu. Saya ya. terkumpul berapa sih gitu. Cuma Cuma yang menarik adalah saat mereka ngucapin thank you, Yes. saat mereka, coach saya kerjakan PR-nya nih coach kayak gini gimana. Aduh itu yang, Hmm. nah ini nih, karena saya pengennya gini, hai pemilik UKM atau pemilik bisnis atau startup, eh, kamu bisa lakukan sendiri Ya, gitu loh. ya. Saya cuma kasih tahu kuncinya, ini kuncinya caranya begini. Udah lakuin aja, nggak usah pakai bisnis coach, nggak usah sewa saya gitu. Kalau perlu nggak perlu, ngapain mahal, mendingan belajar coba sendiri. Saya kasih Yes. sesederhana mungkin, jadi do it Yes. yourself nantinya, itu aja kuncinya. Karena apa, Anda bukan target pasar saya kan ke yang atas gitu, yang ini mah Iya. saya memang ingin berkontribusi kepada UKM karena uh, Yes. ini UKM ini yang ada di saya ya. Jadi ini tagline-nya UKM Bootcamp. UKM maju, Indonesia sejahtera. Itu Wow. that's my goal. Saya mau Wow. kontribusi di situ. Keren. Itu aja. Coach Rob jadi membantu Pak Jokowi juga nih, Coach Rob. Ya siapapun presidennya, apapun programnya, pokoknya saya nggak akan berubah. Ya saya memang terbeban Yes. pada UKM dan saya ingin berkontribusi ya sebisa saya. Gitu aja. Yes, yes. Teman-teman, jadi kalau aku bilang UKM Bootcamp ini keren karena ilmu-ilmu yang Coach Rob share di perusahaan-perusahaan besar, training-training yang dilakukan, yang biasanya berapa hari gitu ya, terus dengan waktu yang cukup panjang, dengan materi-materi yang berbobot, itu dipangkas, bukan dipangkas sih, diringkas sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti untuk bisa dipraktekkan di UKM gitu ya kurang lebih ya, Coach ya. Betul, betul. Nggak tahu kenapa dari dulu tuh saya memang eh, apa istilahnya punya kelebihannya tuh menyederhanakan. Dah itu kata Wow, kuncinya. Saya jadi ya, akhirnya saya ngerti gitu. Oh, berarti kalau saya memang punya kemampuan menyederhanakan yang sulit, yang susah dipahami dan segalanya, ya berarti saya akan pelajari apapun itu yang sulit. Lalu ya, kedua, saya akan gimana caranya membuat itu jadi sederhana supaya tadi audiens bisa ngerti gitu. Nah, itulah yang saya yes, terapin di UKM Bootcamp. Ya. wow, Nah, nanti saya juga ngundang pembicara-pembicara lain, bukan hanya saya, yang juga punya sama
ya, dia juga punya kemampuan gitu. Saat bicara misalnya cash flow, saya udah jadwalin nih nanti di bulan Mei akan ada ya. Nah, Wow. tapi Sabtu ini nggak ada ya, karena Sabtu ini UKM Bootcamp kan libur panjang, jadi saya pikir wah Mm-mm. ini pemilik UKM pada 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 liburan semua jalan-jalan. nih, pada stres. Iya, 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 benar-benar. Gitu. Jadi udah minggu depannya lagi ada. Oke. Gitu. Nah, teman-teman mungkin kalau teman-teman tertarik sama UKM Bootcamp, mungkin teman-teman bisa tanya-tanya dulu nih sama Coach Rob ya. Untuk Hmm. kayak materi ke depan ini apa. Kalau mungkin ada yang pas nih, teman-teman bisa ngikut gitu. Jadi kan nggak harus selalu ikut yang tiap minggu juga ya Coach ya. Pas lagi butuhnya apa, Ya, mereka bisa join ya gitu ya. ya. Jadi strategi gini, Anda bisa ikut apa yang topiknya sesuai jelas itu ya. Iya. Tapi kan gini, kadang juga, aduh nih topiknya saya pengen, beberapa kejadian nih, aduh saya pengen banget, tapi saya nggak bisa, hari Sabtu ini saya nggak bisa gitu loh. Oke, Jadi kan iya. ada kejadian kayak gitu ya. Iya. Nah, saya juga membantu gitu. Oke, kalau gitu kamu beli aja video rekamannya. Hmm. Jadi beberapa teman ya udah gitu. Oke, tahu-tahu coach ini saya udah transfer ya, saya nggak bisa datang soalnya. Nanti Iya. videonya, oh ya, ya udah saya prepare videonya lalu saya kirim gitu. Sesimpel itu sih. Ya, ini Oke. benar-benar mau bantu kok teman-teman UKM Yes. gitu. Berasa banget nih hatinya untuk benar-benar membantu, bukan cuma cari keuntungan aja nih teman-teman. Yes. Ya, Oke. Keren, keren. Nah, Coach Rob, mungkin ya. sebelum kita closing nih, ada pesan-pesan apa nih Coach buat teman-teman yang lagi jalanin UKM atau mungkin malah mereka baru mulai nih Coach di masa pandemi ini ya kan banyak tuh UKM bermunculan. Mungkin ada saran dari Coach Robi nih untuk para pelaku UKM. Oke, ya. Intinya gini, masa pandemi ini adalah masa yang sangat sangat ini wah disruptif banget kan, sangat mengubah semuanya gitu. Pasar berubah, customer berubah, ya memaksa bisnis juga sebagian besar ya, bisnis harus Hmm, berubah. Termasuk iya, bisnis saya gitu kan. iya, Dan banyak waktu itu kan yang berharap bahwa bisnis ini akan kembali lagi seperti dulu, tapi ternyata kan tidak gitu. Kita tidak kembali ke normal, kita malah masuk ke new normal yang mana itu bisa berubah. Bisnis saya udah tidak lagi ke sana. Saya juga lagi berpikir kayaknya training yang offline itu udah jadi nantinya opsi yang kecil sekali gitu. iya, Jadi mau nggak mau harus harus benar-benar bukan cuma temporary tapi forever saya harus fokus di bisnis training yang online misalnya gitu kan. Nah, itu yang harus disadari dulu. Nah, yang kedua adalah gini kan, berarti inilah momen yang tepat Anda lakukan yang namanya, kalau saya istilahnya renovasi bisnis. iya. Jadi memikirkan ulang bisnis kita, apakah masih, apakah ada yang harus diubah, apakah ada yang harus ya begitu strategi diubah kan ujung-ujungnya akhirnya berubahnya banyak tuh. Strategi diubah, mungkin people-nya, karyawannya harus berubah, harus ngerekrut Iya, baru, harus di training lagi, harus diapain segala macam. Belum nanti sistemnya. Begitu kita misalnya makanan kita masuk online, maka kita harus nyiapin gimana nih, semua sistemnya gimana apanya, semua iya. harus diperbaiki proses. Jadi panjang sekali, satu perubahan tuh banyak banget. Nah, jadi ini momen yang tepat. Apalagi saya bilang ini kayak 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 orang, saya suka nyebutnya rumah pengandaiannya. Kita Hmm, kalau bangun rumah kita cuma pakai tukang gitulah. Kita coba pakai tukang ya, karena murah kan gitu ya, nggak pakai arsitek. Wah udah, pokoknya bikin saya mau begini-begini, udah jadi gitu. Begitu jadi, nggak lama, akhirnya mulai muncul masalah gitu. Masalahnya hmm, rumah kok bocor gitu kan. iya, Kenapa ini? Terus kok kayaknya kurang, kok luasan kamar ini kayaknya kerasa kurang dan seterusnya, mm-mm, barang-barang masuk kok waduh penuh banget dan segala-segalanya lah nggak nyaman. Kenapa? Karena kita waktu memulai bisnis kan juga gitu. Pokoknya gue fokus cuma jualan, di dalam hmm, masih berantakan, masih nggak efektif, nggak efisien. Nah, eh,
di satu titik, kalau tadi rumah tadi itu ya, satu titik tuh kita perlu melakukan renovasi. Ya. Tujuannya apa? Supaya yang masalah-masalah yang ada di belakang, karena tadi kita awalnya cuma pakai tukang gitu ya. Nah, kita perlu mungkin kayaknya manggil arsitek deh yang beneran. Biar Ya. arsitek yang ngedesainin, bikinin blueprintnya yang bener gimana. Lalu dia ngerenov rumah kita supaya rumah kita tuh jadi yang siap, lebih enak, lebih nyaman untuk kondisi saat ini dan ke depan kan gitu. Yes. Masalah-masalah diberesin, lalu ke depan kayaknya untuk 5-10 tahun rumah ini udah enak. Nah, bisnis juga sama. Jadi kalau Anda sudah masuk tahap growth ya, dan Anda mulai merasakan berdarah-darah, tadi ada konflik internal, saling lempar-lemparan tanggung jawab, kekeluargaannya udah makin menurun, komplain datang, profit nggak efektif, bocor sana sini, profit turun, revenue naik, dan segala-segalanya kayaknya mesti renovasi deh. Ya. Nah, dan COVID ini adalah momen yang tepat. Kita desain ulang keseluruhan supaya kedepannya bisnis kita tuh siap untuk menghadapi saat ini dan untuk masa depan. Itulah kata kunci gimana growth ini bisa terus sampai jadi dewasa. Yes. Keren. Itu sih. Yes, teman-teman. Mungkin inilah saatnya untuk teman-teman refleksi lagi, renovasi lagi, memikirkan ulang nih. Mungkin ada yang belum efektif gitu ya, Coach. Mungkin perlu belajar lagi. Mungkin butuh tanya-tanya sama Coach Rob juga boleh. Sekedar sharing. Karena Coach Rob tuh orangnya open banget, teman-teman. Dan bener-bener friendly gitu. Nggak melulu-melulu. Aku soalnya, ini jujur dari aku ya. Jadi Coach Rob itu bukan orang yang oke, kamu mau ketemu saya, kamu mau bayar saya berapa? Coach Rob nggak kayak gitu, teman-teman. Lain. Dia tuh orang yang pengen orang lain itu maju, orang yang pengen Coach Rob itu pengen semua orang berkembang gitu. Dan jadi that's why teman-teman boleh banget untuk kontak Coach Rob DM. Nanti nama username IG-nya akan aku tag di video IGTV-nya gitu. Oke, Coach Rob, thank you nih, Ya, udah 1 jam kita. siap. Yes, teman-teman, hopefully semua sharing dari Coach Rob dan dari saya ini berguna buat teman-teman, dan teman-teman tetap sehat, tetap yang pastinya jangan lupa untuk berdoa terus, teman-teman, karena kita nggak tahu ke depan bakal kayak gimana. Kalau kita pegang kekuatan sendiri, kayak tadi di awal kita sharing, aku yakin sih bakal capek sendiri gitu. Ya, jangan lupa untuk berdoa juga dan terus lakukan yang terbaik kalau kata Coach Rob. Oke, teman-teman, thank you. Sampai ketemu di Next Dre TV. Coach Rob, thank you. God Ya, thank bless. you juga. Ya. Mari. Yuk.